Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian kita melalui aplikasi Hadis-Hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Pada kali ini kita akan membahas satu hadis. Kemudian bagi yang sudah terbuka aplikasinya, kita klik kajian utama. Kemudian kita klik Idul Fitri paling bawah. Kemudian kita klik lagi sholat Idul Fitri. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik jumlah takbir sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha ya tentunya. Baik, kita bacakan dulu hadisnya melalui riwayat Ibnu Majah nomor 1268. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu Ibnu Majah rahimahullah taala, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ya'la an Umar wa ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatil idaini sab'an wa khamsan. Kita terjemahkan dulu. Imam Ibnu Majah rahimahullah taala berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad ibn Ala, kemudian telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW bertakbir dalam dua salat Id, salat Idul Fitri dan Idul Adha 7 dan 5 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1268. Ya. Jadi pada prinsipnya sebetulnya salat Idul Fitri, salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu sama dengan salat lainnya. Ya, 2 rakaat untuk Idul Fitri dan juga Idul Adha. Namun memang ada sedikit perbedaan, yaitu ketika takbir sunnah hayat. Jadi kalau dalam salat Idul Fitri maupun Idul Adha, setelah kita bertakbiratul ihram, misalnya salat jamaah ya, imam bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian imam disunnahkan membaca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Setelah selesai iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah, maka imam dan makmum bertakbir 7 kali pada rakaat pertama. Sebelum takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, sebanyak 7 kali takbir di rakaat pertama. Jadi menghitung 7 kalinya bukan dari takbiratul ihram. Jadi 7 di rakaat pertama adalah di luar takbiratul ihram. Nah kemudian untuk rakaat kedua sebanyak 5 kali, baik imam maupun makmum ya sebanyak 5 kali di luar takbir hayat dari bangkit dari sujud kedua pada rakaat pertama menuju rakaat kedua gitu ya. Misalnya bangkit dari sujud gitu ya, Allahu Akbar. Nah sebelum baca Fatihah maka imam dan makmum takbir lagi 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, sampai dengan 5 kali. Setelah itu baru imam membaca surah Al-Fatihah. Baik, sekarang kita akan mengetahui apa kedudukan hukum statusnya ya, status takbir yang 7 kali maupun 5 kali pada sholat 2 hari raya. Itu hukumnya adalah hayat, sunnah hayat. Artinya jika imam lupa atau sengaja tidak bertakbir yang 7 maupun yang 5 pada rakaat pertama 7 dan rakaat kedua yang 5 takbir itu, baik lupa maupun sengaja, itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Tidak perlu sujud sahwi, kemudian apalagi makmum bilang subhanallah, tidak perlu. Ya, karena hayat. Sama halnya ketika kita misalnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu hukumnya sunnah hayat. Tapi takbiratul ihramnya wajib. Ya, rukun. Tapi mengangkat tangannya adalah hayat. Nah, kemudian juga takbir intiqal. Kita pindah misalnya setelah selesai baca Fatihah dan surah, kemudian kita mau ruku, kita membaca Allahu Akbar, itu juga termasuk hayat.
Adapun yang ab'ad, contohnya misalnya kalau untuk mazhab Syafi'i tidak qunut subuh, misalnya itu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian tidak tahiyat awal diganti dengan sujud sahwi karena itu memang ab'ad. Tapi kalau untuk hayat ya tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Artinya begini, yang saya ingin katakan bahwa terkadang di suatu masjid atau musola atau lapangan yang ketika imam sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu lupa membaca takbir yang tadi, yang 7 itu. Misalnya sang imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Nah kemudian langsung saja karena lupa beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Lupa nih. Nah setelah selesai sholat itu biasanya riuh itu. Oh imam lupa, imam salah. Itu yang mengatakan demikian adalah orang yang mungkin belum paham tentang status daripada hukum takbir 7 kali dan 5 kali untuk sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Nah, ketika kita sudah mengetahui hukumnya, maka ketika suatu saat nanti terjadi imam lupa untuk takbir yang 7 maupun yang 5, ya kita sudah paham dan tidak perlu heboh, tidak perlu berisik gitu ya, tidak perlu rame begitu. Ya sudah, kita maklumi saja. Namanya juga manusia, ya. Mahallul khata' wan nisyan. Manusia ada kalanya atau sudah dipastikan bahwa manusia itu tidak luput daripada lupa dan kesalahan. Semoga manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilahkan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariyah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.